semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang acceptance sampling by variables. Nah, saya akan merujuk kepada standar ANSI atau ASQC Z1.9 tahun 1993 atau MIL STD 414. Referensi yang saya gunakan adalah buku Modern Method for Quality Control and Improvement oleh Wadsworth dan kawan-kawan. Kemudian Acceptance Sampling in Quality Control oleh Skilling. Pada monitor dapat kita lihat bahwa acceptance sampling by variable ini dapat kita bagi secara garis besar menjadi dua, yaitu pada saat variability tidak diketahui. Yang kedua, pada saat variability diketahui. Nah, untuk masing-masing kategori terdapat dua sub kategori, yaitu pada saat kita memiliki single specification limit dan pada saat kita memiliki double specification limits. Nah, tahap demi tahap atau prinsip yang digunakan untuk menjalankan standar untuk acceptance sampling by variables dapat kita lihat pada dokumen ini, pada video ini, pada layar monitor. Tapi untuk lebih jelasnya, saya akan gunakan contoh bagaimana kita menggunakan standar untuk acceptance sampling by variables. Nah, akan ada dua contoh yang saya gunakan. Dua-duanya adalah untuk yang variability unknown. Contoh pertama untuk single specification limit, contoh kedua adalah untuk double specification limit. Nah, untuk yang kategori yang kedua, pada saat variability diketahui, secara garis besar atau secara mayoritas tahapan yang kita gunakan sama dengan pada saat variability tidak diketahui. Nah, prinsip umumnya adalah pada saat variabilitas diketahui, kita tidak perlu lagi menghitung standar deviasi. Oleh karena itu, pada saat kita menggunakan rumus atau perhitungan, kita ganti standar deviasi dengan nilai sigma yang sebenarnya, atau kita ganti S dengan nilai sigma. Nah, ada sedikit perbedaan sedikit pada saat kita menggunakan standar untuk acceptance sampling by variables pada saat variability diketahui dan itu untuk double specification limits. Ada sedikit perubahan pada saat kita menghitung nilai quality index atau QU dan QL, di mana pada saat variability tidak diketahui, kita tidak menggunakan nilai V di sini. Nah, tapi pada saat variabilitas diketahui, kita menggunakan faktor nilai V seperti yang terlihat pada persamaan yang ada di monitor. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita menggunakan standar ini, saya akan gunakan contoh pertama dan contoh kedua. Oke. Dan contoh pertama ini, kita diketahui bahwa ada sebuah transmitter, ya, yang memiliki voltase maksimum yang diizinkan adalah 30 volt. Oke. Ukuran lotnya 20 items. Inspeksinya level 2, kemudian normal inspection digunakan. Ini standar untuk inspeksi itu biasanya kita gunakan level 2 dan normal inspection, dan nilai AQL-nya sama dengan 2%. AQL juga sudah kita temui pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya. AQL ini adalah kependekan dari
acceptable quality limits, dan dalam contoh ini adalah 2%. Oke. Nah, saya akan gunakan Excel untuk menyelesaikan contoh pertama ini. Jadi ini adalah example 1. Oke. Nah, yang kita ketahui pertama adalah ada maksimum low voltage output. Jadi ini adalah batas atas dari spesifikasi voltase. Oleh karena itu kita dapat nilai U. Nah, U itu adalah upper specification limit, berarti 30 volt ini adalah upper specification limit atau U, batas spesifikasi atas. Nah, karena itu U sama dengan 30 volt. Jadi ini adalah upper specification limit. Oke. Kemudian ukuran load adalah 20, di simbolnya adalah N itu adalah 20, ukuran load N besar. Inspection level 2, normal inspection, ini kita ketahui. Inspection level 2, normal inspection. Oke. Nah, nilai EQL 2%. Nah, kita akan menggunakan tabel untuk menentukan nilai EQL yang tepat pada saat kita dikasih nilai EQL sama dengan 2%. Tabelnya ada di bagian bawah. Lihat ini adalah nilai konversi. Ini adalah tabel konversi EQL. Lihat, EQL kita 2%. Terlihat EQL itu ada pada rentang 1,65 sampai 2,79. Itu 2% itu ada antara 1,65% sampai 2,79%. Oleh karena itu, menurut tabel ini, menurut standar ini, gunakan nilai EQL sama dengan 2,5%. Oke. Berarti kita EQL use-nya, EQL yang kita gunakan, yang digunakan nilainya adalah 2,5%. Nah, ini dasarnya adalah tabel 17.1, tabel 17.1. Oke. Tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita harus menentukan sample size code letter. Lihat, kita sudah tahu EQL kita sebanyak besarnya adalah 2,5%. Sekarang kita gunakan tabel 17.2 untuk menentukan sample size code letter. Lihat, kita gunakan general inspection level 2. Oke. Ukuran load kita adalah 20. Berarti 20 itu ada pada rentang dari 16 sampai 25. General inspection level 2. Berarti letter code kita adalah C. Oke, bisa di sini. Letter code C. Kita dapat dari mana? Tabel 17.2. Oke. Nah, setelah kita tahu letter code kita adalah C, kita gunakan tabel selanjutnya, yaitu tabel 17.3. Kita lihat dulu, 17.3 ini master table for normal and tighten inspection. Oke. Ini variability unknown, maaf tabelnya vertikal, dan ini untuk single specification limit. Oke. Berarti ini adalah tabel yang tepat, variability unknown, single specification limit, normal inspection. Oke, kita tahu letter code kita adalah C. Berarti ukuran sampel kita adalah 4. Nah, letter code C, sample size 4. Berarti sample size itu adalah N kecil, nilainya adalah 4. Saya dapat ini dari tabel 17 strip
3. Kemudian apa lagi yang saya ketahui dari ini, dari tabel ini adalah selain sample size, saya punya EQL saya tadi 2,5%. Oke. Maaf, C 2,5%. Berarti nilai K-nya adalah 1,17. Oke. K ini adalah sebuah konstanta yang nanti akan kita bandingkan, oke, dengan hasil perhitungan kita, dan nilai K ini akan menentukan nanti apakah lot ini akan diterima atau ditolak. Oke. Setelah itu dari persoalan saya ketahui bahwa dinyatakan bahwa kita sudah ambil sampel 28, 27, 25, 29. Berarti dalam sampel itu adalah 4 observasi. Kita lihat, oke, ukuran sampel kita memang 4. Jadi memang contoh ini didesain sesuai dengan ukuran sampelnya. Jadi sampel kita 28, 27, 25, 29 itu sampelnya. Nah, yang pertama kita hitung adalah kita hitung rata-rata dari sampel. Oke. Berarti ini adalah saya catat saja angkanya di sini. Angkanya 28, 27, 25, kemudian 29. Kita hitung rata-ratanya. Average rata-rata. Ini rata-rata voltasenya 27,25. Kemudian kita hitung standar deviasi. Ini rata-rata, ini simbolnya adalah X bar. Kita hitung standar deviasi dari sampel atau S. Oke. Itu adalah STDF. Nah, kalau berhitung secara manual kita gunakan rumus untuk menghitung standar deviasi dari kuliah statistik. Terdapat, saya ambil saja 2 angka belakang koma. Nilainya adalah 1,71. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan hitung, kita lihat konsepnya dulu. Kita akan hitung karena kita punya U, upper specification limit, berarti kita harus hitung QU. Oke, berarti QU, saya harus hitung QU, dimana rumus QU itu adalah U dikurang X bar dibagi S. U ini dikurang X bar, sudah dapat dengan X bar dibagi dengan S. Nilainya adalah 1,61. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah saya akan bandingkan nilai QU dengan nilai K. Oke. Bandingkan QU dengan K. Kita lihat nilai QU 1,61, nilai K 1,17. Jadi kesimpulannya adalah QU besar atau sama K. Nah, dari petunjuk dari standarnya adalah pada saat QU atau QL, dalam contoh ini kita punya QU besar sama K, maka kita terima lot tersebut. Oleh karena itu, karena QU besar sama QK, besar sama K, di mana nilai QU adalah 1,61, ini besar sama dari K 1,17. Berarti keputusannya adalah terima lot. Oke. Nah, pada saat kita menerima lot, putusannya sudah jelas, kita akan terima lot. Tetapi ada hal lain yang bisa kita hitung. Kita hitung atau mengestimasi persentase non-conforming dari lot yang akan kita terima. Ini adalah persen non-conforming dari lot. Oke, atau persentase produk cacat yang ada dalam lot, berapa estimasinya. Nah, kita bisa menghitung ini
ini lambangnya adalah PU. Oke. PU. Oke, kita untuk menghitung ini kita gunakan tabel ini tabelnya, tabel T12.7. Terdapat ini dari naik tabel T12.7. Oke. Nah, lihat tabel ini dia adalah fungsi dari nilai QU atau QL dan ukuran sampel. Ukuran sampel kita dalam hal ini adalah 4. QU atau QL kita dua angka belakang koma adalah 1,61. Kita lihat ini belum 1,61, belum ada 1,61 di kolom ini, belum. Oke. Ini 1,61, ukuran sampel kita 4. Nilainya adalah 0,00, artinya ini adalah 0,00%. Yang ini 1,87, artinya ini adalah 1,87%. 3,69 adalah 3,69%. Jadi nilai QU saya 1,61, ukuran sampel saya 4, nilainya 0,00%. Berarti ini adalah 0,00%. Nah, oke, kemudian dari tabel 17.5, ini tabel 17.5, ini adalah nilai estimasi ya, estimasi dari persen non conforming yang kita temukan dalam lot. Kita juga bisa dapat juga dari tabel 17.5, yaitu nilai yang disebut dengan nilai maksimum allowable percent non-conforming, nilai capital M. Oke. Nah, kita bisa dapatkan ya, artinya dengan menggunakan sampel berukuran 4 untuk kasus ini, maka sampling kita ini menetapkan bahwa maksimum allowable percent non-conformingnya sebesar M. Oke. Dan nilai M itu adalah kita dapatkan dari tabel 17.5. Saya kembali lagi ke atas, tabel 17.5, tabel 17.6, tabel 17.5. Kita lihat letter code saya C, sampel size 4, EQL saya 2,5 tadi, 2,5%, berarti dia adalah 10,88%. 10,88%. Oke. Oke. Saya rasa itu saja untuk contoh yang pertama. Jadi untuk contoh ini ukuran sampel yang kita peroleh adalah 4. Nah, pada saat dengan kita ambil sampelnya adalah angkanya adalah ini dari lot tersebut, ukuran lotnya adalah 20. Saya bandingkan nilai QU yang saya peroleh dari perhitungan datanya dari sampel, saya bandingkan dengan nilai K. Saya dapatkan QU bisa sama dengan K, maka saya terima lot tersebut. Nah, berapa estimasi persen non-conforming dari lot tersebut? Estimasi adalah 0,00%. Kemudian dengan menggunakan N sama dengan 4, berapa maksimum allowable persen non-conforming atau nilai capital M? Ini adalah nilai persen non-conforming yang diizinkan, yang dihasilkan oleh sampling plan ini, nilainya adalah kira-kira sebesar 10,88%. Oke. Nah, ini tuh untuk contoh yang pertama. Ini contoh yang pertama, ini single spec, single specification, variability unknown, tidak diketahui. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah double spec,
variability unknown juga. Contoh yang kedua, ini untuk memori chip, spesifikasinya 1,7 mikron, spesifikasi maksimum 1,75 mikron, spesifikasi minimum 1,65 mikron. Jadi ini targetnya, target spesifikasi, batas atas 1,75, batas bawah 1,65. Berarti untuk contoh 2 ini nilai speknya itu adalah 1,7 plus minus. Ini harusnya pakai tanda tambah kurang ya, plus minus, tapi saya tidak akan gunakan itu, plus minus 0,05. Oke. Jadi targetnya adalah 1,7, target spesifikasi, target speknya, batas atas atau U-nya adalah 1,75, batas bawah atau L adalah 1,65. Ini maksudnya batas atas spesifikasi ya, spesifikasi. Jadi ini adalah batas bawah spesifikasi. Oke, kemudian EQL-nya untuk yang lower spec itu 1%. Oke. The lower spec is more critical and EQL of 1% is selected. Oke. Oh, maaf, ada kesalahan dari soal ini. Ini saya timpa saja di sini, saya buat di sini. Oke, EQL untuk lower spec soal ini adalah 0,25%. Kemudian EQL upper spec itu sama dengan 1%. Oke. Nah, ini perubahan, ada kesalahan dalam soal ini. Oke. Oke, berarti kalimat yang ini tidak benar ya. Oke, saya akan perbaiki nanti ini soal ini, karena kalimat ini tidak benar. Oke, jadi yang benar inilah EQL lower spec-nya 0,25%, EQL upper spec-nya adalah 1%. Oke, saya coba lihat di sini apa yang bisa saya lakukan. Oke, ini salah. Oke, jadi yang benar untuk contoh soal ini EQL lower spec 0,25%, EQL upper spec 1%. Berarti nilai EQL tidak sama untuk batas spesifikasi bawah dan untuk batas spesifikasi atas. Oke, jadi saya akan tulis ini EQLU, kemudian ada EQLL. Jadi EQL untuk
U itu adalah 1%, dan EQL untuk L itu adalah 0,25%. Oke. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita mulai dari tabel 17.1. EQL U saya 1%. 1% itu antara 0,7 sampai 1,09. Saya gunakan EQL 1%, seperti use EQL U atau EQL U yang digunakan. Gunakan sama dengan nilai EQL nya 1%. Ini saya peroleh dari tabel 17.1. Kemudian EQL yang digunakan ini EQL nya 0,25 antara 1,65 sampai 0,279, maka saya gunakan 0,25%. Oke, dari tabel yang sama. Oke. Kemudian saya tahu ukuran loadnya dari soal. Ukuran load dari soal adalah 400. Oke, ukuran load 400. Kemudian apalagi yang diketahui, saya gunakan inspection level 1. Inspection level 1. Oke. Oke. Untuk menentukan letter code-nya, saya tetap akan menggunakan tabel 17.2. Oke. General inspection level 1 dengan ukuran load sama dengan 400. 400 itu adalah, ini adalah kolom untuk level 1. 400 antara 281 sampai 400, berarti letter code-nya G. Letter code adalah G. Nah, kemudian dengan menggunakan tabel selanjutnya, tabel ingat ini untuk single spec, kita harus gunakan tabel untuk yang double spec. Oke. Oke, G ukuran sampelnya ada 15. Oke, ukuran sampel 15 ya. Kita lihat ini G ya, ukuran sampelnya adalah 15. Oke. Kemudian saya bisa dapatkan nilai M, tapi karena nilai EQL-nya ada dua, ada EQL untuk U dan nilai EQL untuk M, saya akan dapat M untuk U. Nah, EQL U saya adalah 1%, berarti M untuk U ini G 15, 1%, ini 1%, ini dia, berarti MU adalah 306%. MU 306%. Kemudian M untuk lower specification limit. Oke, nilainya 0,25. Ini dari 15 adalah 0,839%. Adalah 0,839%. Ini saya peroleh dari tabel 17.5. Kemudian saya ketahui dari soal ukuran sampelnya 15. Kita lihat soal, kembali ke soal ya. Ini sampel sudah diambil, betul ada 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke,
Saya copy saja ini nilai-nilai ini ke Excel. Oke, ini sampel yang kita peroleh. Oh, sepertinya saya harus pakai ini Excel, text to column. Oke. Oh, tidak ada dia. Lihat dulu di sana. Oke, ini dia. Next. Oke, saya bagi. Oke, next. Finish. Oke. Nah, sudah terbagi dia sekarang menjadi 1 2 3 1 2 3 4 5. Oke, itu datanya. Saya akan hitung rata-rata dari sampel. Saya hitung rata-ratanya dulu. X bar adalah average dari sampelnya. Kemudian S, standar deviasi, adalah STDF dari sampel. Oke, saya akan ambil 3 angka belakang koma. Oke, itu dari nilai X bar dan nilai S. Selanjutnya akan saya hitung nilai Q, QU. Nah, rumusnya ada di sini. Ini QL sama saja rumusnya untuk double spec maupun untuk single spec. Nah, QU itu adalah nilai U ini nilai U dikurang X bar, ini X bar dibagi S. Oke, dapat QL untuk lower specification limit, dia adalah X bar dikurang L dibagi S. Ambil 3 angka belakang koma. Oke, 2 angka belakang koma, 3 angka belakang koma. Oke, selanjutnya saya tahu nilai QU dan nilai QL. Saya harus hitung PU. Oke, saya gunakan tabel 17 strip 4 dan saya harus hitung juga PL. Dua-duanya juga dari tabel 17 strip 4. Oke, nilai PU dan PL ini sama seperti tadi, adalah persen non conforming. Jadi PU itu adalah persen non conforming dari lot yang berada di atas upper spec, dan PL itu adalah persen non conforming dari lot yang ada di bawah upper spec. Kita akan menggunakan tabel tabel T12.7 kita gunakan. Oke, kita akan lihat tabelnya. Ini ukuran sampel kita adalah 15, QU-nya 2,429 atau 2,3 angka belakang koma berarti 2,43 ya. 2,43. Masih 1 koma. Masih 2,43 ini yang kita inginkan. Oke, 2,43 ukuran sampel 15, 0,302 persen. Dalam persen berarti ini adalah 0,302 persen. Oke, ini 2,43 ukuran sampel 15, 0,302 persen. Saya tambah angka belakang komanya. PL nya dengan nilai QL 2,365. Saya ambil saja 2 angka belakang koma, 2,36. 2,36 berarti di sini dia 2,36 ukuran sampel 15, ini 2,36 ukuran sampel 15,
0,416. Ya, 0,416 betul. Oke, 2,36 0,416. Oke. Ini adalah 0,416%. Oke. Oke. Nah, setelah nilai PU dan nilai PL, saya harus hitung total nilai P, adalah total persentase non performing dalam lot, berarti itu adalah PU tambah dengan PL. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah saya harus membandingkan nilai PU dengan MU, nilai PL dengan ML, dan P dengan nilai maksimum antara MU dan ML. Lihat PU nilainya adalah 0,302, MU 3,6, berarti PU kecil sama MU. Oke. Dengan PL 0,416, ini 0,84 sama PL kecil sama ML. Oke. Dan nilai P saya 0,718. Nah, itu kecil atau sama dengan maksimum antara nilai MU ML. Oke. Kenapa? Maksimum antara MU dengan ML itu adalah nilai MU, yaitu nilainya adalah 3,06%. Jadi pada saat ini semua yes, ini apakah PU kecil sama MU ya, apakah PL kecil sama dengan ML ya, apakah P kecil sama max MU dengan ML, jawabannya adalah ya. Tiga kondisi ini terpenuhi, maka keputusannya adalah terima lot. Nah, jadi seperti inilah caranya kita menggunakan standar yang kita gunakan adalah standar MIL SD 414 atau ASQC Z19 untuk acceptance sampling by variable. Nah, untuk double specification limit, pada saat kita hanya memiliki satu EQL saja, dalam contoh kan kita memiliki dua EQL, pada saat kita memiliki satu EQL saja, kita hanya akan mempunyai satu nilai M karena satu EQL. Nah, ingat di tabel tadi kita gunakan yang diberikan hanya nilai M, tapi karena kita ada dua EQL maka akan ada dua M, MU dan ML. Tapi sekarang kan hanya kalau satu EQL berarti hanya satu M. Nah, dengan kemudian nilai P juga ada satu, ya, di mana nilai P ini kita peroleh dari PU tambah PL, ya. Jadi, nah pada saat nilai P kecil sama M, maka kita akan terima lot tersebut. Pada saat P besar dari M, atau pada saat QU atau QL kedua-duanya adalah negatif, maka kita akan tolak lot tersebut. Jadi hanya sedikit saja perbedaannya. Untuk nilai EQL yang sama untuk upper spec dan lower spec. Oke, saya rasa itu saja cukup untuk menjelaskan acceptance sampling by variable. Sebelum saya akhiri, untuk variabilitas yang diketahui, ya caranya pasti tetap sama, tapi intinya kita ganti. Kita tidak perlu lagi menghitung nilai standar deviasi, kita gunakan saja langsung nilai sigma yang diketahui itu. Nah, dalam penggunaan rumusnya ini S kita ganti dengan sigma. Oke. Kemudian hal lain lagi yang perlu saya jelaskan adalah nah, katakanlah
EQL, saya kembali untuk variabilitas yang tidak diketahui. Katakanlah nilai EQL untuk U itu sama dengan nilai EQL untuk L, maka kita akan mencari nilai M. Katakanlah EQL U sama dengan EQL L sama dengan 1%. Kita cari nilai M nya di tabel ini di tabel 17.5. Kalau tadi G15 ya kan, tadi untuk contoh itu kalau dia sama-sama 1%, maka nilai M nya adalah 3,06. Oke. Nah, 3,06. Kemudian kita hitung nilai P. Nilai P itu adalah jumlah dari PU dan PL. Karena EQLU dan nilai, jadi kita dapatkan dari tabel tetap dari tabel T12.7, T12.7. Oke. Nilai PU dan nilai PL itu, dan ingat nilai PU dan PL itu adalah fungsi dari nilai QU dan nilai QL dan nilai ukuran sampel. Nah, P adalah jumlah dari PU tambah PL. Nah, pada saat EQLU sama dengan EQLL, maka pada saat P besar kecil sama M, maka terima load. Pada saat P besar dari M, maka kita reject load. Atau kita juga mereject load pada saat QU dan QL atau kedua-duanya UNQU, QL atau kedua-duanya negatif. Jadi salah satu negatif kita akan tolak load tersebut. Selesai itu saja. Terima kasih.